uang yang gue kumpulin pun gak bisa menyelamatkan gue. Ketika semua teman-teman gue yang punya pengaruh itu gak bisa nyelamatin gue. Ketika gue sendiri gak bisa nyelamatin gue, akhirnya gue kemana? Ke Tuhan. Ternyata yang terjadi, gue ketika didoain, yes, gue belum mengalami kesembuhan secara fisik, tapi gue mengalami kesembuhan secara spiritual. Nah, sekarang pertanyaannya, gue mau berantem, berjuang, memenangkan ego gue, atau gue harus berjuang memenangkan pernikahan kita? Ya, ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya kedatangan sahabat saya. Nas, kalau ngomong tuh di depan mikrofon loh. Gila. Sahabat saya Daniel Mananta. Nil, kita tuh ada lama loh bareng Nil. Dari zaman AAA ya. Anang, Agnes, Ahmad Dhani. Yes, exactly. Dan di sini ada Ahmad Daniel. Aku bercanda kayak gitu kan. Iya. Waktu itu lu lama ya. Habis itu kita lama gak ketemu lagi. Ada lagi. Kan lu jadi politisi dulu tuh. Ya 5 tahun. 5 tahun. Dan itu kan kita udah gak terlalu sering ketemu lah. Dunia lu udah berbeda banget gitu kan. Nah akhirnya di Idol kita ketemu lagi. Dan gak tau ya. Kayak tapi sebelum kita baru deket di Idol sih sebenarnya. Gue inget banget. Gue masih gue sebagai host pun juga mungkin baru 2 season kali saat itu. 2 season. Ini season ketiganya ketemu Mas Anang. Dan abis itu lu dulu ada mobil Jeep ijo gitu. Ingat gak lo? Lu masih ingat ya? Iya kan? Karena gue nebeng ke lu ke hotel. Dari situ gitu kan. Nah dari tempat lokasi syuting, abis itu gue nebeng sama lo. Dan akhirnya di situ kita ngobrol dan gue ngerasa gila ya. Gue lagi disetirin sama Mas Anang. Ada gitunya gue, kampungan-kampungannya. Karena kan gila, siapa sih gak tahu Mas Anang saat itu kan. Dan ngefans parah gitu kan. Kalau gue ngelihat demennya malu, waktu itu di MTV, lu tuh host yang paling cemerlang. Sampai aku sendiri aja, kapan gue bisa satu frame sama lu? Wow, ini gue gak tahu nih. Soalnya apa? MTV dulu siapa sih yang gak kepingin diwawancarain MTV sama VJ Daniel? Wow. Udah itu MTV dulu kan trendsetter. Iya. Ngomong musik, kalau gak dimasuk ke MTV sampai dengan si host ngobrol tentang musiknya, dibahas gitu. Itu kan gak keren. Dan ini menarik banget loh Mas Anang. Karena ada saat itu satu pasangan baru menikah. Tapi pas mereka menikah itu benar-benar wartawan tidak boleh sama sekali nge-interview mereka gitu ya. Gak ada sama sekali. Dan akhirnya mereka datang ke MTV dan mereka hanya mau diinterview oleh VJ Daniel. Dan itu menarik banget buat gue. Kayak siapa gue? Kenapa mintanya gue gitu untuk gue yang interview gitu. Jadi kayak yang tadi lu ngomong, gue yang kayak aneh ya, apa ya? Kayak padahal gue cuman kalau misalnya apalagi zaman MTV, nggak sekarang ya. Kalau sekarang ini kayaknya pertanyaan gue pun mungkin lebih berbobot. Tapi pas zaman MTV gue cuman ngebacain skrip. Gue cuman ngobrol sama orang itu bacain skrip gitu. Bukan Nil, dulu itu karena MTV enggak gini. Dunia musiknya dulu kan tahun itu kan gimana beragamnya ya. Dan kita cuman fokus TV kan. Ya. Ada nggak? Nggak ada Instagram, nggak ada YouTube, nggak hidup lah. Betul. YouTube bukan ke sana. Terus yang lain platform nggak hidup, cuman Facebook. Iya, MTV 24 jam lagi kan saat itu. Iya. Waktu itu 24 jam. Hampir setiap artis pada saat lu angkat ke situ, dia ngeluarin album atau karya, itu langsung bam. Iya sih, bener sih. Emang trendsetter banget MTV. Langsung diomongin, seluruh Indonesia ngomongin. Betul. Apalagi sampai lu waktu itu bisa sampai bikin yang MTV Asia, terus lu ke Singapura, terus lu kemana. Itu tambah lagi tuh. Gimana caranya ya kita diwawancarain ini orang sialan. Aku bilang, aku pernah ngomong waktu itu. Oh, pakai sialannya juga? Ya sialan sih menurut gua. Kok bisa ini anak begini gitu. Sialan gue bilang. Oke. Ada yang aku dalam hati gua, ini gara-gara perkara apa sih? Seorang Daniel tahu tuh kayak, apa sih masa lalu itu apa sih?
Ya banyak. Gak bisa ngomong, gak mungkin. Ini ngomong gak serius loh. Lu sama gue ngomong sebagai seorang sahabat loh. Ya. Di tahun 2012 ya kan, Mas Anang sebagai seorang penyanyi itu pasti tahu banget yang namanya nodul. Ya kan, ada tumor jinak. Ari Lasso pun juga ada. Ya ada, kan? dia nodul. punya sempat Node, problem. Ya kan, Agnes juga sempat gitu kan. Jadi ini sampai Celine Dion, Whitney Houston, Adele, Sam Smith itu mereka semua sempat kena yang namanya nodul ini, yaitu tumor jinak di pita suara. Ya, sehingga pita suara tuh harusnya apa ya, bisa nutup gini, cuman karena ada daging kecil ini, jadi pita suara itu nggak nutup gitu. Jadi dia right, jadi serak gitu kan. Right, itu nodul gitu. Nah, ini sebenarnya penyakit untuk penyanyi-penyanyi terkenal kayak Whitney Houston dan saya. Iya, kenapa? Terima kasih. Gue satu level penyakitnya sama mereka. Aduh, ya inilah sialannya seorang Daniel. Penyakitannya bangga gitu. Terus? Nah, jadi di tahun 2012 itu, ketika gue kehilangan suara gue, mungkin seminggu pertama, 2 minggu pertama, gue ngerasa udahlah capek biasa. Iya, capek biasa. Kebanyakan. Lu bisa 24 jam kerja soalnya gue tahu lu. Right, benar. Jadi kebanyakan MC misalnya, abis MC begadang, nggak tahu diri. Klub. Baru gue pengen ngomong ke klub. Mabuk. Iya, betul. Lalu abis itu gue pas lagi, ya udah, jadi saat itu gue kehilangan suara gue. Abis itu gue udah 2 minggu, sebulan, kenapa suara gue belum balik? 2 bulan, suara gue kok gak balik-balik, kok begini terus. Dan kadang-kadang kayak apa ya, kayak anjing laut gitu. Jadi kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang gitu. Jadi kayak, Mas Anang, apa kabar? Yang kayak gitu. Sampai gitu? Sempet kayak gitu. Nah, akhirnya gue cek lah ke dokter THT. Ini by the way, kalau misalnya ada yang punya masalah yang sama, soalnya banyak banget, setiap kali gue ceritain ini mereka selalu nanya, Mas Daniel, saya juga kebetulan punya masalah nih sama suara, pita suara dan lain-lain. Kemana ya? Gue pergi ke satu tempat di Ciranjang, dokter THT. THT tahu, terkenal. Ya exactly, terkenal. Itu gue pergi ke situ dan dioperasi. Jadi dioperasi dan amandel gue pun juga ikutan dioperasi. Ya udah, habis itu gue tanya sama dokternya kan, sebelum gue dioperasi, Dok, suara saya kapan balik? Kenapa emangnya? Karena 3 minggu lagi saya ngejob. Jadi saya butuh suara saya. 3 minggu gak apa-apa, aman gitu. Ya udah, jadi 3 minggu itu gue diem, sediem-diemnya. Gue gak ngomong sama sekali. Gue bener-bener diem. Gue main PS, gue nonton, dan gue bener-bener kayak, ya udah, pokoknya gue harus bertahan selama 3 minggu. Gak menggetarkan pita suara? Gak menggetarkan sama sekali. Gak. 3 minggu istirahat pita suara gue. Setelah 3 minggu, gue akhirnya pergi dong nge-MC ngejob. Suara gue juga masih belum balik. Nah, di situ gue bukan cuman kehilangan suara gue, tapi gue kehilangan identitas gue juga. Percaya diri lu luntur. Lebih ke identitas, karena saat itu gue udah menjadi seorang presenter yang terkenal. Betul. Dan siapakah diri gue kalau misalnya gue bukan seorang presenter terkenal lagi, right? Lu sampai ke sana pikirannya? Of course, karena ternyata kesalahan terbesar gue adalah gue mengkaitkan kerjaan gue ke identitas gue. Gue adalah seorang presenter terkenal, itu adalah identitas gue. Ketika gue bukan jadi seorang presenter, berarti identitas gue hilang. Ketika gue tidak terkenal, identitas gue hilang. Misalnya Mas Anang, lu adalah seorang penyanyi, lu mengkaitkan kerjaan lo dengan identitas lo, identitas diri lo. Atau seorang produser, tiba-tiba something happen, lu bukan lagi seorang penyanyi, lu bukan lagi seorang produser, atau apapun itu ya. Tiba-tiba kalau misalnya sekarang ini masa pandemi, banyak yang lagi misalnya dipecat dari kerjaannya, padahal seumur hidupnya dia adalah seorang IT misalnya, dan tiba-tiba ketika dia dipecat, dia men, siapa gue kalau misalnya gue bukan seorang IT sekarang gitu. Jadi identitasnya itu tiba-tiba hilang. Dan di situ gue benar-benar depresi banget, karena gue ngerasa depresi gue adalah mungkin mild ya, dimana gue yang begitu gue bangun tidur, gue tutup lagi muka gue dengan selimut dan gue gak pengen keluar rumah. Gue lebih mendingan di rumah banget, karena gue malu kalau misalnya gue keluar suara gue nggak ada. Orang-orang bakal ngeliat gue, wah, gue dicemooh, bakal dibilang ini Daniel nih yang dulu dia sempet nih terkenal nih, tapi kesiannya karena suaranya hilang dia jadi kayak gini sekarang. You know, ini Daniel
dulu kayaknya presenter bagus, atau mungkin Mas Anang gitu ya, misalnya gitu ya, kalau misalnya suara gue gak balik, mungkin Mas Anang bakal bilang, gila dulu gue pengen banget satu frame di MTV sama Daniel, tapi kesian ya, dia udah karirnya udah hancur, misalnya kayak gitu. Dibayangin kamu di otak gue, bener. Sehingga akhirnya gue nggak mau ketemu orang selama beberapa saat, selama mungkin adalah sebulanan di rumah aja, dan takut dan malu dan khawatir dan penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan rasa apa ya, what if ini gitu. Nah akhirnya di tahun 2012 itu juga gue ngerasa biarpun nyokap bokap gue itu sayang banget sama gue, tapi ketika gue mengalami sebuah masalah yang gak bisa, dia sendiri juga gak punya solusinya untuk gue. Gak ada. Ketika uang yang selama ini gue kumpulin, ternyata uang ini berapapun gue bayar, gue udah bayar operasi dokter, gue udah bayar ini, gue bayar itu, tetap aja suara gue gak balik. Uang yang gue kumpulin pun gak bisa menyelamatkan gue. Ketika semua teman-teman gue yang punya pengaruh, itu gak bisa nyelamatin gue. Ketika gue sendiri gak bisa nyelamatin gue, akhirnya gue kemana? Ke Tuhan. Exactly. Dan di situ gue mulai membalikan badan gue ke Tuhan untuk berjalan melangkah menuju ke arah Tuhan. Dan di situ mungkin apa ya, ada yang bilang kalau misalnya lu lagi mengalami banget breakdown yang paling rendah banget, ketika lu benar-benar rock bottom banget, jatuh banget, disitulah di bottom tersebut lu akan menemukan your rock gitu. Jadi maksudnya pegangan hidup lu, fondasi lu gitu. Dan disitulah gue menemukan Tuhan di situ. Dan itu di situ juga yang namanya spiritual awakening buat gue. Nah akhirnya yang terjadi adalah gue didoakan sama seseorang, dan pas didoakan tersebut itu gue nangis banget. Gue gak tahu kenapa gue didoain, tapi gue bisa nangis gitu. Tapi setelah gue didoakan tersebut, gue masuk ke mobil. Pas di mobil gue yang kayak, ya suara gue masih belum balik, kayak gitu, beneran kayak gitu, literally kayak, man, katanya bisa sembuh tapi suara gue belum balik. Tapi gak tahu kenapa Mas Anang, saat itu hati gue ngerasa damai banget. Ternyata yang terjadi, gue ketika didoain, yes, gue belum mengalami kesembuhan secara fisik, tapi gue mengalami kesembuhan secara spiritual. Karena kondisinya gak berubah, suara gue masih belum balik, tapi secara spiritual, secara apa ya, hati gue tiba-tiba kayak ada sebuah perasaan yang benar-benar gue sendiri juga nggak bisa jelasin. Perasaan ini perasaan damai yang mungkin dunia ini nggak akan pernah bisa ngasih gue gitu. Dengan apapun itu ya, dengan minuman alkohol, dengan klub, dengan perempuan, dengan pasangan atau whatever. Rasa kedamaian ini benar-benar mungkin cuma bisa diberikan sama Tuhan gitu. Dan di situ gue benar-benar ngerasa kayak damai banget, dan tiba-tiba ada satu iman, satu kepercayaan yang bilang di hati gue gitu ya, suara lu bakal balik kok. Udah, jangan khawatir, sabar aja. Ini sebuah proses dalam kesembuhan. Dan di situ lu tahu kan, kalau misalnya di Indonesian Idol, gue sering ngomong juga gitu, ini kayaknya ada suara di hati gue yang bilang, cukup ya Indonesian Idol selesai. Itu adalah suara yang sama yang gue denger di tahun 2012 untuk pertama kali dalam seumur hidup gue di tahun 2012 itu. Jadi yang tadi gue bilang, gue gak mengalami physical healing, tapi gue mengalami spiritual healing. Dan di situ ya, gue ngerasain banget sih kalau ternyata gila, Tuhan tuh sayang banget sama gue. Gue ngerasain banget Tuhan sayang banget sama gue. Dengan, ya itulah, lu lihat lah, gue lagi zaman di klub, gue bikin mabuk semua orang, kayak gitu. Gue benar-benar party banget. Ya dalam artinya bahwa kamu tidak di jalan beliau aja sudah kayak mempermainkan sebetulnya. Iya. Sebetulnya ya. Iya, that's good. Ya. Simple. Kalau pada saat kamu jangan begini nih ya, kamu langgar aja, itu udah mempermainkan dia sebetulnya. In a way, tanpa gue sadarin. Betul. Padahal tidak maksud. Betul. Tapi itu sebetulnya sudah mempermainkan. Dan akhirnya Mas Anang, di beberapa tahun kemudian sih, atau berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian, gue akhirnya gue bilang sama Tuhan gitu ya, gue berdoa di dalam doa gue bilang, Tuhan, suara gue sempat mati, tapi Tuhan bangkitkan kembali suara gue. Jadi sekarang gue akan mendedikasikan suara gue untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua apapun yang gue ngomongin itu sebisa mungkin mendekatkan orang yang lagi mendengar ke Tuhan, untuk bilang kalau misalnya Tuhan itu mulia.
kayak gitu. Bukan dengan apa ya, dengan khotbah atau apa kayak gitu. Enggak. Gue di entertainment selalu. Gue bukan orang yang di tempat ibadah gitu. Cuman gue pengen banget dengan apapun yang gue lakuin, dan even karir gue pun sebisa mungkin itu gue udah serahkan ke Tuhan kayak gitu. Makanya Indonesian Idol season 10. Iya. Ya lu pergi. Gue pergi. Kita gitu. semua nggak mengerti keputusan itu. Bro, lo sama Mas Ari itu udah kayak marah-marahin gue di backstage, ingat banget gak lo? Sampai hari ini aku Iya masih sama Ari masih ngomong, aneh ya. Loh, nggak gini. Ini Gila, gue udah mulai panas nih ngomong nih. ya, buka. Gue ini masih apa ya? Masih nggak habis pikir sampai ya, pilihan itu kan pilihan ya, bahwa kamu sekarang sampai memiliki deep seperti itu dengan umur kamu yang hari ini, gitu ya. Memang ini yang rada PR untuk masih digali. Meskipun itu sebetulnya sudah, kalau di pikiranku ya terserah lu ya, gitu ya. Cuman menarik buat gua, seorang Daniel Manata bisa terus bak gitu. Bak itu artinya apa? Berubah total. Kamu itu ya sampai menguatkan pada idol. Idol tuh hal yang juga bagian dari karir perjalanan kamu. Ya. Kamu besar gara idol juga. Ya, for sure. Ya. Terus kamu juga mau pergi dari itu gitu. Ya. Terus reasonnya masih buat aku so-so untuk aku pahamin. Antara ini kayak Tuhan ngomong lu berhenti dulu deh. Emang idol lu apa salahnya? Gak ada salahnya. Iya, buat aku tuh kamu kalau di idol ngomong hal yang positif, kamu gak gunjing orang, kamu memberikan hal yang baik, itu kan bagian misi yang tadi omongin. Ya, padahal Mas Anang sering banget gue julitin. Kok ya kan? Gila, lu sendiri gak ngerasa digunjingkan? Wow, baik sekali Mas Anang. Enggak, itu part of entertainment. Iya. Dan aku tahu, ya seorang Daniel lah gitu. Aku ngerti lah nakalnya kayak apa waktu kita bareng. Tahu, lu nggak yang bagaimana lah gitu ya. Ini menarik. Nah itu kamu kayak yang tahu mau merubah semuanya gitu. Enggak juga. Makanya gini, Mas Anang harus tahu juga ya. Maksudnya gue sempet balik lagi kan pas Boy kena COVID. Ya tapi kan gara-gara accident, bukan gara-gara memang lu mau comeback, lu mau bener-bener di idol kembali. Karena ya memang sosok lu tuh kuat di idol. Gitu. Ya. Bukan yang asal nempel doang, nggak nempel di idol itu udah tubuhnya gitu. Tapi Mas Anang, tadi kita barusan ngobrol nih. Gue ngerasa kita sempat ngobrol sama Mas Anang gitu ya. Mas Anang bilang udah berkarir sekarang 30 tahun lebih. Ya kan? 30 tahun ya, 30 tahunan. Udah berkarir 30 tahunan dari tahun 90. Ya kan, dari tahun 90 lu adalah salah satu orang yang tetap eksis. Iya memang. Right? Ya aku juga. Lu bayangin kalau misalnya lu bersikeras, gua nggak mau ngapa-ngapain lagi kecuali karya gua dalam bentuk kaset. Emang. Ya kan, lu harus berinovasi untuk inovatif gitu. Nah, gue ngerasa sekarang ini misalnya dulu gue ngebayangin ya, tadi sempat kita ngobrol, gila ini Mas Anang nih salah satu orang yang paling jenius yang pernah gue temuin dalam hidup gue gitu. Karena again tahun 90-an nama lu tetap di atas ya kan, sebagai anak Hermansyah dengan rambut gondrongnya gitu kan. Nah tahun 2000-an lu dengan KD gitu, tapi lu justru malah keluar dari spotlight nih. KD yang di depan, ya kan, very spotlight. Lu jadi produser, tapi tetap aja orang nggak pernah meremehkan lu karena tetap aja KD bisa naik banget karena lu produserin, gitu misalnya. Wow, dan ketika ada, perceraian tersebut terjadi, lu ngeluarin singlenya hitnya gila, ya kan? Dan abis itu muncul tuh infotainment saat itu udah kayak sosial medianya sekarang. Betul, right? Yes. Dan sekarang muncullah di YouTube.
Betul. Lu dan habis itu Atta juga dan Aurel juga dan lain-lain. Gue yang kayak gila nih orang berinovasi terus, metamorfosis, bertransformasi, semuanya gitu. Dan sekarang ini badan lu juga tiba-tiba buff gitu kan. Dulu ceking gimana gitu. Nah ini yang menurut gue menarik banget. Jadi mungkin tapi lu ngelakuin itu emang karena lu dasarnya mungkin gue gak tahu ya, ketika lu lagi bengong-bengong pagi-pagi setelah sholat subuh gitu, lu baca-baca, mungkin di situ lu mendapatkan ilham, ya kan? Iya mungkin, right? Mungkin. Bagus bener. Ini bener. Ya kan? Iya mungkin. Dan itu bukan sesuatu yang lu bisa ngelakuin itu dalam waktu cuman seminggu. Ini udah dari tahun dari tahun 90-an, dari tahun 80-an malah. Nah, jadi maksud gue sekarang ini gue ngerasa emang ada saatnya dimana kita harus berani ngelepasin sesuatu yang mungkin kayak ular ganti kulit. Ketika ular itu ganti kulit, badan dia akan menjadi lebih besar, tapi dia harus berani untuk ganti kulit. Apa terus gue boleh bilang begini gak? Sebelum gue jelek di Idol, gue keluar dulu? Enggak dong. Soalnya ada orang yang berpikiran begitu. Ini mungkin Daniel sebelum hancur nih gue keluar dulu. Biarlah orang berpikir gitu. Tapi kalau gue mikirnya justru saking gue sayang banget sama Indonesian Idol, gue justru ngerasa Indonesian Idol tuh harus bisa mempunyai sebuah face ya yang lebih modern gitu, you know, like dan makanya ketika dari pihak RCTI sendiri nanyain, Neil, tapi siapa yang bakal gantiin lo? Ya Boy William lah, susah banget nyari jauh-jauh, ya Boy lah, gitu kan. Boy juga talent lu juga, Boy juga emang udah deket banget sama kalian, dan Boy itu kayak dia selalu bilang juga di interview ini, dia ngeidolain gue juga gitu. Jadi gue benar-benar kayak seneng banget kalau misalnya berarti kamu itu Boy mau mencoba dibilang gampangnya orang itu tuh, gue mau diregenerasi, mau penerus aja, gue nggak mau bertahan di tahta ini. Bisa ngomong begitu juga? Bukan tahta ya, mungkin lebih spotlight. Kita ngomongin spotlight ya. Okay. Di spotlight ini aku nggak mau terus jadi orang senternya. Ya. Masih banyak yang muda. Aku nggak mau keburu tua terus gak ada yang nerusin. Apa boleh dibilang gitu? Aku nggak mau keburu tua. Nanti gue udah tua. Di dalam pengkaryaan, karya sama umur tuh dibedakan. Gitu ya. Gak bisa dijadiin satu loh. Gak boleh loh. Tapi gue bukannya takut tua juga gitu. Tapi gue lebih gue ngerasa Indonesian Idol akan jauh lebih besar kalau misalnya dibawain sama Boy. Saat itu gue gak tahu kenapa gue yakin banget. Dan gue pengen banget si Boy yang nerusin gitu. Kok bisa mendahului pikiran Tuhan? Loh, enggak juga mendahului pikiran Tuhan. Ya iya dong. Bahwa kalau ntar Boy pasti meledak juga. Masa begitu? Lebih malahan. You know, TikToknya, YouTube-nya, segala kayak gitu. Gak bisa, ukurannya kan gak ke situ. Iya, tapi kan terbukti kan. Setiap kali dia perform di Idol, trending. Setiap kali dia ngomong sesuatu trending. Itu sebuah part bersama. Dan gue saat itu kan gak pernah kayak ngerti gak lo? Jadi kan berarti berarti Daniel mundur dari Idol itu cuman gara-gara dia gak pernah trending. Ya udahlah, terserah lah Mas Anang mau bilang apa. Susah. Debat sama politisi susah. Loh, Karena gini, Nil, apa mending secara pikiran bisa? Gua mumpung masih begini, masih muda, gue mau bikin channel sendiri, semua sendiri deh untuk menyampaikan misi-misi gue. Nah itu tuh yang menariknya, channel YouTube gue ini Daniel Tetangga Kamu itu baru muncul setelah gue say goodbye ke RCTI gitu. Maksudnya untuk Indonesian Idol. Jadi gini, oke. Dulu itu kan pas lagi eliminasi itu bulan Oktober. Oke, gue ingat banget kenapa di bulan Oktober itu kebetulan gue juga produser untuk film Susi Susanti, dan di bulan Oktober sendiri gue Damn I Love Indonesia itu lagi goyah lah. Itu nanti cerita Damn I Love itu apa semua nanti aja. Nanti. Gue banyak pertanyaan tentang itu. Tapi itu lagi goyah saat itu. Dan habis itu Indonesian Idol itu saat itu yang benar-benar satu-satunya berkat buat gue, satu-satunya yang artinya yang bisa menunjukkan gue udah di tangan. Iya. Ya kan, udah di tangan. Jadi Susi Susanti gue investasi untuk berapa duit, flop
filmnya. Biarpun secara review, kritik bilang bagus semua banget, bagus. keren banget. Kalau itu aku tahu. Ya kan, tapi secara penonton bisnis kurang ngomongnya bagus. bisnisnya bahwa kamu flop. Kurang bagus, ya kan. Jadi itu gue rugi banyak banget. Dan habis itu Damn I Love Indonesia juga saat itu gue sampai menjaminkan apartemen gue untuk minjem duit dari bank supaya gue bisa menggaji karyawan gue. Itu si Damn I Love Indonesia separah itu saat itu. Oke, Oktober ini nggak banyak yang tahu soalnya. Tapi yang paling pasti ya dari Indonesian Idol udah paling pasti. Iya kan? Dari Indonesian Idol, ya kan? Tiba-tiba pas gue lagi di eliminasi, gue lagi ngelihat panggung, gue bersyukur lah ya. Maksudnya gue lagi berdoa gitu sama Tuhan, gue bilang kayak Tuhan terima kasih ya, kayak wow 10 season loh. Aduh gila, ini 15 tahun loh gue di Indonesian Idol. Thank you loh Tuhan. Kayak ini tiba-tiba kayak di hati gue itu kayak ada ya itu suara yang tadi yang gue bilang itu di suara hati itu yang udah ya sampai season 10 aja ya. Udah ya, cukup ya. Suara setan ini. Ya kan bisa juga kan, gak bisa tahu. Bisa juga. Iya. Nah, tapi yang menariknya dari mulai gue denger suara itu sampai itu bulan Oktober. Ya. Ingat, gue baru ngomong sama RCTI bulan Februari. Gue ngomong sama ya bos-bos yang kita kenal di RCTI dan mereka sendiri juga kaget kan. Kenapa? Lu ada masalah sama Mas Anang? Iya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya gue gak ada masalah sama apa-apa. Gue suka banget sama Indonesian Idol. Tapi selama 4 bulan ini gue jadi semakin yakin banget bahwa ini adalah Tuhan mempunyai sebuah rencana buat gue. Dan gue pun juga gak tahu itu apaan. Tapi gue gak akan pernah tahu kalau gue tidak mengambil langkah pertama. Udah mulai paham. Jadi itu iman gitu kan. Jadi gue juga gak tahu apakah nanti langkahnya jadi apa, apakah nanti ujung jadi bagus atau enggak. Gue gak tahu. Memang gak tahu juga. Tapi gue harus ngambil resiko ini. Betul. Kayak Nabi Ibrahim. Ya gitu Nabi kan? Muhammad juga hijrah. Betul. Dari Nabi Madinah Muhammad ke Mekah. Dia harus hijrah. Dimana kayak lu kenapa nggak di fighting aja? Ini juga enggak. Lu udah tinggal dengan hidup nyaman gitu kan? Pergi dulu. Nabi Ibrahim disuruh ngurbanin anaknya, dia bawa anaknya untuk dikurbanin, ngambil langkah tersebut gitu. Karena apa? Tuhan pengen lihat lu berpegangan sama berkat yang gue kasih, atau lu berpegang sama sang pemberi berkat. Dan gue saat itu harus nunjukin ke Tuhan bahwa yes, gue akan nurut. Gue pernah berdoa bahwa Tuhan, gue akan memberikan seluruh hidup gue ke lo. Seluruh hidup Daniel tuh bukan cuman stres-stresnya aja, khawatir-khawatir ketakutannya aja. Tapi bahkan sampai duit, finance, karir, suara, pernikahan gue, semuanya gue akan kasih dalam tangannya Tuhan. Kayak gitu. Nah, jadi itu dia, kayak Tuhan mungkin bilang kali gitu ya, kayak saat itu ya. Oke, kalau terima kasih kamu telah mempercayakan karir kamu di tangan aku. Oke, tapi sekarang Indonesian Idol udah ya sampai season 10 aja, misalnya seperti itu. Dan gue kayak saat itu ya tetap aja ya 4 bulan tuh gue berperang di dalam hati gue. Ketika gue bilang yes Tuhan saya nurut, ketika gue nurut, gak lama setelah itu ada investor untuk invest di Damn I Love Indonesia. Sehingga apartemen yang gue jaminin ke bank itu gue bisa ambil kembali sertifikatnya. Abis itu si investor ini, dia partner gue yang baru ini luar biasa banget bro. Kita bentar lagi bakal buka, lu udah sempat datang actually. Kita ada restoran di Gandaria City, Padamu Negeri namanya. Dan kita baru aja buka juga di Kota Kasablanka. Ini 2 restoran ya. Kita bakal punya cabang ketiga di Medan. Dan habis itu ada hotel di Bandung namanya Kartel by Damn I Love Indonesia. Dan di atasnya itu ada restoran Padamu Negeri juga. Dan ada kemungkinan kita bakal buka di Bali juga. Di bulan Oktober 2019 ketika gue lagi kelibat hutang sama bank. Misalnya lu bilang sama gue, Neil santai aja lagi, lu dalam setahun lebih lu akan dapat restoran sama lu dapat hotel atas nama Damn I Love Indonesia. Gue bakal ngakak, gue bakal ngakak di depan muka lu. Gak mungkin banget, lu gak tahu aja Damn I Love Indonesia situasi seperti apa. Tapi ketika gue nurut sama Tuhan, tiba-tiba, Neil jangan khawatir. Jalan itu jadi. Terima kasih telah nurut, terima kasih telah menunjukkan imanmu. Gue jaga.
gitu. Terima kasih. Jadi sekarang lu bisa rest and I will do my best. Kayak God akhirnya bisa benar-benar kayak menunjukkan kemuliaan dan mukjizatnya. Nah, dan abis itu gak lama setelah gue ngomong di bulan Februari, gue ngomong actually ya pas gue cabut dari Indonesian Idol, yang tahu cuma satu orang, Bunda Maya. Di bulan Februari itu, ketika di Spectacular Result Show, gue udah posenya gue udah pose di panggung itu udah goodbye segala kayak gitu. Udah gue rasain itu. Tapi lu nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nggak tahu, cuman gayanya Daniel aneh. Kenapa ya dia kayak sosok? Iya, kayak yang kan? iya. Karena gue udah mempersiapkan nanti ketika Indonesian Idol ada season lagi, gue udah ada fotonya gitu kan untuk keren-kerenan. Itu belum zaman pandemi bro, jadi kayak masih ramai dan lain-lain. But anyway, dari situ tiba-tiba muncullah sebuah ide, kenapa nggak gue bikin YouTube channel ya? Tapi bukan jadi proses di otak gue bukan karena mungkin beda sama lu nih. Gue nggak tahu kalau misalnya lu pagi-pagi lagi nongkrong nyantai gitu, lu mungkin ada strategiin, ngestrukturin. Oke, gue abis ini gini, gue bakal kesini, gue bakal nelfon sama si bapak ini untuk ngomongin soal bla 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 bla. Lu udah ngestrukturin banget. Gue bukan tipe orang yang ngestrukturin. Gue adalah tipe orang yang gue ngelihat sekeliling gue saat itu banyak banget orang yang stres gara-gara pandemi. Kayak gue harus ngelakuin sesuatu. Sama sebetulnya. Ya kan? Gue harus ngelakuin sesuatu. Apa sesuatu? Gue harus ngomongin hal spiritual untuk membuat orang-orang yang stres dan ketakutan dan khawatir bisa kembali lagi ke jalan Tuhan dengan sebuah platform. Instagram kah? Makanya sempat gue Instagram, gue IG live. Ya. Tapi Instagram kayak gak kemana-mana gitu. Ya udah, channel YouTube. Akhirnya gue bikin channel YouTube. Bukan karena gue pengen keluar idol. Channel YouTube gue bikin cuman karena pengen nolongin orang. Ya kan, sehingga banyak banget komentar-komentar kalau misalnya lu lihat, wow, yang pas gue interview lu kan tahu ya kan, itu komentar-komentarnya tuh kayak gila, gue nggak pernah tahu memang. Ya ternyata aku juga sama. Mas Anang pernah ngelewatin hal sesulit itu dalam hidupnya. Gue berarti kalau misalnya Mas Anang bisa ngelewatin itu, gue juga bisa ngelewatin. Dan Mas Anang sendiri ternyata saat itu ketika lu lagi di ruko, lu berpegang terus sama Tuhan. Wah, kalau misalnya Mas Anang berpegang terus sama Tuhan, gue juga harus berpegang sama Tuhan juga terus gitu. Dan akhirnya itu yang jadi esensi dari si Daniel tetangga kamu itu gitu. Setiap kali orang denger Daniel tetangga kamu, apapun itu, mereka akan feel good dan mereka feel God gitu. Jadi maksudnya mereka akan merasakan Tuhan juga. Dan film Susi Susanti pun akhirnya dibeli sama Disney Plus dengan harga yang sangat spektakuler gitu kan. Dan kita dapat 13 nominasi di FFI. Laura Basuki menang jadi The Best Actress. Itu keren. Dan yang semuanya keren. Lebih gilanya lagi, tadinya gue pikir kalau berkah gue cuman ada di Indonesian Idol saat itu, tapi ternyata sekarang banyak banget bro. Jadi tahun 2019, misalnya gue hitung ya, pemasukan gue, anggap aja X, ya kan? Ya 10.000 lah. Ya, anggap aja 10.000 lah. Nah, setelah pandemi, bro, setelah gue cabut dari Indonesian Idol, gue nggak nge-MC di luar, gue nggak ada wedding sama sekali. Pandemi kan. Tapi kalau undangan bukan pandemi, kamu tetap MC mau dong. Tetap mau, cuman kan pandemi. Ya, I know. Ya udah, pokoknya sekarang pandemi. Dan akhirnya gak ada apa-apa, kosong sama sekali. Tiba-tiba masuk iklan, dan iklan itu bro, dalam 2 bulan gue mendapatkan 10.000 tadi. Oke. Iya kan? Kayak mukjizat gitu. Itu. Setiap kali orang nanya, lo gimana nih hari ini di pandemi? Gila, gue lagi hidup dalam mukjizat sekarang ini. Gue lagi hidup dalam mukjizat. Gila, gue yang seharusnya gak pasti drop, tahu-tahu gue dapat aja rezeki. Kok bisa gitu? Dapat aja rezeki gitu. Akhirnya kamu disambungkan semua. Berarti itu benar bisikan ilahi. Betul. Yang nyampe ke kamu, bukan bisikan aneh-aneh. Betul. Karena kan itu sangat abstrak. Itu susah dicerna. Bisikan ilahi itu benar atau tidak, itu kan susah untuk mengerti. Gak ada yang bisa mengerti sebetulnya. Karena zamannya bukan zaman kayak dulu. Ilham bukan. Gitu kan? Kenapa nggak bisa kita percaya juga bahwa zamannya kayak dulu, bahwa kita bisa mungkin di tahun 2021 ini ada loh. Tuhan tuh kayak memang selalu hadir. Bisa memberikan kan ilham juga. Dulu, ya. Memberikan ilham juga. Pasti turun, ilham pasti turun. Cuman kan kadang-kadang kan gimana ya kan gak susah kan menangkap itu benar ilham atau bukan. Nah, tapi kalau kolbu itu selalu bicara baik. Tidak pernah bicara buruk. Itu kolbu. Kenapa manusia dikasih kolbu? Ya. Gitu kan? Itu selalu kolbu itu dapetnya dari mana? Ya kolbu langsung Tuhan.
Nah, itu memang udah ada di dalam diri kita diri. kan? Itu memang dikasih, lahir lu dikasih. That's beautiful. Nah, ini nih yang gue percaya nih Mas Anang. Ketika kita lahir, Tuhan itu memberikan rohnya. Iya. Nah kan, kita ini misalnya badan fisik gitu ya. Betul. Dan habis itu ditiup, baru tiba-tiba ada roh kan. Ya, ini roh yang ketika kita bayi, itu roh dari Tuhan gitu. Menurut gue nih ya. Betul, tapi kitanya masih nggak tahu apa-apa gitu. Nah, abis itu kita nggak tahu lahir di mana. Tiba-tiba orang tua kita mulai, jangan kayak gitu, malu nanti sama ini. Ya mulai dimasukin rasa malu, masukin rasa macam-macam. Rasa tidak layak misalnya, dimasukin rasa takut. Kamu jangan gitu ya, nanti kalau kayak gimana? Dimasukin rasa negatif yang dunia ini ya bagus juga, tapi yang negatif positif lah masuknya. Tapi yang ada akhirnya roh yang tadi kita dapat yang dari awal yang kolbu itu di cover banget sama jangan sampai gue ketahuan kalau gini, nanti gue malu. Jangan sampai gue ini, karena gue takut kalau orang bisa tahu lapisan-lapisan ini udah tebal banget sampai akhirnya diri kita sekarang ini yang mungkin umur 30 atau 40 itu udah gak bisa connect lagi ke rasa kalbu ini. Ngerti gak? Jadi kadang-kadang kita harus melepas lapisan-lapisan tersebut sehingga kita bisa connect lagi ke roh Allah yang sebenarnya gitu. Dan gue yang gue suka banget tadi Mas Anang bilang bisikan ilahi. That's beautiful. Gue gak pernah denger itu sama sekali, and I love that gitu. Memang makanya kan tadi kamu seru tadi kamu dilapis, diisi kan manusia tuh diisi kanan, diisi kiri, biasa kiri diisi kanan terus tuh baik buruk akhirnya yang bersih ini jadi tebal segini. Iya, ya, betul kan? Banget. Betul kan maksud kamu kan? Betul. Padahal Tuhan udah ngasih nih. Sebetulnya kenapa ada agama kan? Yes. Pada saat kamu pegangannya agama, itu padahal setiap saat kamu tuh mesti dibersihin sama diri kamu. Betul. Pada saat kamu mendekat. Betul. Masuk kanan kiri, kamu dibersihin dengan kamu mendekat satu hari dengan cara agama masing-masing. Itu udah dibersihin. Jalan lagi, kamu mendekat, dibersihin. Ya. Jadi nggak perlu sampai tebal. Ya. Kalau kita mendekat terus. Sayangnya, misalnya gini ya, ketika kita udah ada di posisi tertentu, kita akan melindungi habis-habisan, mati-matian gitu. Ya kan? Karena ini gue jangan sampai nih gagal. Nanti kalau misalnya gue gagal, orang bakal bilang apa? Nanti kan malu. Nanti kalau misalnya sampai gue gue jangan sampai ini. Nanti kalau misalnya istri gue udah gak menghargai gue lagi, nanti gimana? Cerai juga. Cerai nanti. Gak bisa ngidupin kalau hancur. Kalau misalnya gue miskin gimana? Kalau misalnya gue ada rasa takut itu kan. Ada. Nah, jadi sekarang ini gue udah mengganti kata-kata nanti kalau misalnya kejadian ini sama gue itu seperti apa? Kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya what if, ya kan? Andai. What if ini happen ke gue? Dan menurut gue nih ya, what if ini bukan bisikan ilahi, bisikan setan. Kok bisa? Karena what if? Karena nggak bertindak. Karena cuman membuat what if. Betul. Kalau gue akhirnya mengganti what if jadi even if. Walaupun. Jadi dari andai gue ganti jadi walaupun. Kenapa? Even if gue dipermalukan, gue tahu Tuhan masih sayang sama gue. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan gue. Even if gue tiba-tiba tidak dihargain lagi sama istri gue, tapi gue yakin Tuhan masih akan menghargai gue apa adanya. Even if teman-teman gue bakal ninggalin gue, tapi gue yakin Tuhan gak akan pernah ninggalin gue. Jadi, dan menurut gue kata walaupun itu adalah ilahi, itu adalah dari Tuhan. Kata andai, misalnya what if itu bisikan setan. Menurut gue gitu ya. Jadi kalau aku bilang kamu udah ikhlas hidup. I love that, ikhlas, yes. Jadi saya mau jadi apa aja, yang penting aku sama Tuhan. Iya. Itu. Ya. Gila, ditepuk tangan loh gue, gila. Daniel, itu hal yang susah. Right. Itu sangat susah untuk kamu ngomong bahwa ya adalah apa katanya Allah aja. Besok Allah ngasih gue susah, ya memang Allah maunya begini, pasti gue ada jalannya. Hidup itu selalu begitu. Memang manusia disuruh ikhtiar, tapi kan manusia tidak diberikan ketentuan. Apa tuh artinya? Loh, manusia tidak pernah diberikan ketentuan. Besok gue pergi, gue selamat. Gak bisa. Gak pernah. Ya itu ketentuan. Gue akan pindah, gue berhenti dari idol. Akan gue begini. Enggak kan? Gak tahu. Enggak. Iya itu tadi. Karena kamu tidak dikasih ketentuan.
Ketentuannya yang mana? Bukan ketentuan tapi keikhlasan kamu itulah menjadi sebuah ketentuan. So good. Karena kamu ikhlas. Menurut aku ya, karena aku pernah di posisi itu. Waktu tahu hidup di ruko cuman duit juga nggak ada. Gila ya. Aku harus nanggung utang bank. Anak gua berdua ikut gua. Udahlah, apa kata Tuhan? Apa kata Allah? Ya. Kalau Allah sayang, Allah ngasih jalan. Yang penting aku tidak down. Nah, untuk balik lagi ya, ketika tadi itu gue ngerasa depresi dan kehilangan identitas gue sebagai seorang presenter terkenal, gue di situ juga menemukan siapa identitas gue sebenarnya. Gue adalah ciptaan Tuhan yang sangat disayang, yang sangat dikasihi, yang dia gak akan mau menyakiti gue atau menghukum gue, dan dia akan mengerti banget kalau misalnya gue pernah bersalah, tapi dia maha pemaaf dan dia akan terus memaafkan gue karena dia emang sayang, dia adalah Bapa yang sangat baik sama gue. Ya kan? Itulah identitas gue sebenarnya. Jadi kalau misalnya gue tidak bisa memaafkan diri gue sendiri, siapa gue? Kok gue lebih hebat dari Tuhan? Tuhan aja udah maafin gue, kenapa gue gak bisa maafin masa lalu gue? Gitu, kayak gitu. Betul, makanya kan? Itu kan nafsu sebetulnya sih. Yang kayak kamu tadi bilang tuh sebetulnya penahanan nafsu. Makanya kalau di Nabi Muhammad ngomong, manusia kesatria adalah manusia yang bisa mengalahkan nafsu dirinya. Sama dengan yang tadi kamu dibuka, dimasuk gitu kan, sama. Yang maksud dibuka itu sebenarnya gini. Kamu kepingin melakukan hal buruk untuk menyenangkan dirimu. Ya. Karena kan domainnya gua nyenengin diri gua. Pasti. Yang menurut gua bener, pokoknya bener gua itu. Itu default lah, udah pasti lah. Padahal tulisannya enggak. Ya. Pada saat kamu mengalahkan, itu kan perang. Itu sakit. Perang itu sakit. Gak mungkin perang gak sakit. Iya kan? Pada saat itu yang menang kebaikan, yaitu nafsumu. Yang buruk kalah. Akhirnya kamu murni lagi, jalan murni lagi. Kalau pemahamanku ya itu. Mas Anang, misalnya kita lagi berantem sama istri, misalnya seperti itu. Waduh. Ya kan? Nah, misalnya lagi berantem sama istri. Ketika lagi berantem sama istri, gue tahu dia bener, tapi mungkin cara penyampaian dia salah, sehingga gue ngerasa nggak dihormatin. Misalnya kamu kayak gitu. Ngadepin begitu juga gak kira-kira? Of course lah. Oh sama selalu lah. Sama lah. Pernikahan emang kayak gitu. Ya. Kadang-kadang gue lagi mandi gitu, di sudut kamar mandi nangis gitu. Gak bercanda. Tapi kamu gak ngerasain kan? Maksud itu baik. Maksudnya baik. Cuman cara ngomongnya salah. Cara salah. penyampaiannya salah. Sehingga gara-gara kita suami nih. Betul. Nah akhirnya yang terjadi adalah, padahal dia bener, gue gak terima kebenaran tersebut, sehingga gue akan membela mati-matian supaya gue gak bisa kalah di dalam argumentasi ini, ya kan? Ya. Nah, tapi karena ini udah bukan soal siapa yang benar siapa salah, ini soal harga diri, harga diri gue sebagai suami. Nah itu repot tuh, ya kan? Repot. Nah, tapi pada akhirnya gue kayak biasanya tuh kalau misalnya lagi momen seperti itu, gue biasanya lari pagi atau dengerin khotbah gitu kan. Gue kayak benar-benar kayak apa ya? Gue nggak ngomong sama istri gue untuk beberapa saat untuk gue evaluasi diri gue lagi. Berapa saat tuh boleh tanya nggak? Berapa saat tuh boleh tanya nggak? Oh iya. Sehari, 2 hari? Nggak sampai 2 hari. Paling lama itu setengah hari lah. Setengah hari mungkin kadang-kadang gue tidur dulu gitu malahan, supaya besok pagi gue bisa mempunyai kepala yang lebih dingin. Memulai gitu. Dulu. Betul, dan gue lari dulu. Biasanya gue lari, gue sering banget lari. Tapi nyapa dia langsung duluan apa? Iya nyapa, tapi dingin gitu ya. Jadi kan kayak halo. Ya kan. Nah akhirnya gak tau kenapa sering banget ketika udah seperti itu gue minta maaf duluan. Sering banget. Tapi ada saatnya juga dia minta maaf duluan juga kan. Tapi gue minta maaf duluan. Kenapa? Pemikiran gue adalah, ya udah deh, mungkin harga diri gue, ego gue sakit, tapi emang dia bener. Nah sekarang pertanyaannya, gue mau berantem, berjuang, memenangkan ego gue, atau gue harus berjuang memenangkan pernikahan kita? Wih, udah beda kan? Beda itu udah mah. Kalau misalnya gue berjuang menangkan ego gue, gue menang. Iya tapi hancur keluarga lu. Tapi keluarga gue mungkin hancur. Tapi ketika gue minta maaf ke dia, itu gue sedang berjuang
untuk memenangkan pernikahan kita. Yang namanya perjuangan sakit, gak enak. Gak ada perjuangan gampang. Gak ada perjuangan nyantai lo kayak maaf ya, oke, whatever. Enggak gitu. Perjuangan tuh sakit, kamu gak ya. enak. Sampai ke situ ya. Tapi ya itu maksudnya gila Mas Anang. Ini kalau misalnya zaman dulu awal-awal idol lu ngomong sama gini ke gue, gak mungkin nih keluar dari mulut gue. Enggak, lu gak mungkin begini. Tapi dengan seiring perjalanan kehidupan gue dan kebetulan juga dengan itu yang tadi gue bilang, kesembuhan secara spiritual. Aduh, you know what? Ini yang gue percaya. Ini gue denger statement ini dari siapa gitu, dari preacher siapa gitu. Dia bilang kayak with God, it's not life gonna get better, but with God, you will get better in life. Jadi you gotta get better in life. Jadi dengan spiritual healing tadi, dengan kesembuhan secara spiritual, dengan gue membangun relationship, hubungan, keintiman sama Tuhan terus, nanti tentang hubungan sama manusia itu akan diperbaikin. Urusan uang, finance itu akan diperbaikin. Segalanya. Untuk urusan yang lain akan diperbaikin semuanya. Tentang fisik, tentang kedisiplinan diri, tentang dapat ide, tentang kerjaan, itu akan diperbaikin semuanya. Tapi yang paling penting adalah yang awal ini gitu, yang awal hubungan dengan Tuhan dulu gitu. Lu mungkin pernah ngeliat ya yang gue sempat ngomongin tentang 1000, nggak tahu deh, itu pernah sampai di repost sama Ustadz Yusuf Mansur gitu. Itu gue yang kayak respect banget. Gue sampai hari ini gue kayak wow, thank you loh Pak Ustadz, gila sampai di repost gitu. Jadi gue bilang kayak gini, coba pikirin semua hal-hal yang akan membawa lu kedamaian tapi sifatnya sementara. Lu ngerasa mungkin suatu saat kalau misalnya gue mempunyai uang yang cukup, gue akan damai dan bahagia hidup gue. Padahal enggak. Padahal itu kan sementara. Uang ya bisa bangkrut setiap saat. Kalau misalnya gue udah menjadi seorang manajer di posisi ini, gue akan bahagia dan damai. Itu sifatnya sementara. You know, bisa didepak setiap saat. Kalau misalnya gue menemukan pasangan hidup gue yang paling harmonis dan paling cocok sama gue akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Sementara juga. Itu sifatnya sementara. Nah, semua yang sifatnya sementara, lu kasih angka 0. Oke, jadi itu 0 sifatnya sementara semua. Tapi kebahagiaan dan kedamaian yang sifatnya kekal, lu kasih angka 1. Right? Nah, ini yang gila nih. Ini yang gila. Ketika lu mencari Tuhan dulu, yang tadi gue bilang tuh tentang spiritual healing ini, ketika lu memprioritaskan si hubungan spiritual lu dulu dengan Tuhan, lu taruh di depan. Itu 1. Abis itu yang lainnya 00 yang tadi lu taruh di belakangnya. Sekarang ini kalau misalnya tanpa 1, 00 ini cuma 0. Artinya, tapi begitu lu taruh 1 di depan jadi 10.000, 100.000, 1 juta. 00 ini jadi ada nilai. Tadinya 0 ini cuma 0. Tapi begitu ada 1 jadi ada nilai. Jadi itu dia kenapa menurut gua tetap kita harus taruh prioritasnya Tuhan di depan, hubungan kita sama Tuhan dulu, baru hubungan yang lain tuh akan mempunyai nilai di dalam situ. Oke, closing Mas Anang. Enggak, kamu bisa begitu tuh siapa yang ngajarin? Menemukan sendiri atau apa? Perenungan, berarti itu tafakur, merenung. Ya, tafakur itu ya kayaknya ya. Iya. Ya, tafakur. Kamu nanti baca aja, itu berguna buat siapa saja. That's so good. Gue belajar banyak juga dari lo. Sering kalau udah sendiri, wiritan, itu udah bicara dengan diri, dengan Tuhan. Itu bisa ya sejam, 2 jam wiritan. Wow. Sering mempertanyakan diri di situ. Kalau menemukan deadlock gitu, ya itu akhirnya kan jadi tempatnya besar, memperbesar tempat di diri. Kalau misalnya kamu tempatnya kecil ya bisa juga. Kalau kamu gedein tempat kamu nerima segini, ya lu akan nerima apa aja sanggup. Ya betul, kayak gitu. Betul. Makanya lu adalah orang yang, gue inget banget interview kita yang pas lu ngomongin soal ya itu tadi besar yang kecil itu ya, lu ngerasa kayak gila ya. Ujian-ujian yang datang dalam hidup lu justru akan menambah lu menjadi lebih besar gitu. Dan lu diuji banyak banget, tapi lu terima aja karena kata-kata bokap lu kalau gak salah. Lu yakin banget ini lu sedang naik kelas, lu sedang diperbesar lagi kapasitasnya gitu. Dan ketika kapasitas lu besar, rezekinya juga bakal besar. Gitu. Orang tempatnya 1 kilo masa dikasih 10 kilo kan gak kuat. Tapi kalau kamu bangun tempat kamu untuk 1 lapangan bola, ya kamu dapat 10 kilo 100 kilo ya gak apa-apa. Boom. Yes. Love that. Jadi sekarang
Dem I Love Indonesia itu sudah sampai punya hotel, punya macam-macam. Amin. Yes. Dan betapa bangganya gue bantu promosi lu ya. Thank you banget lo bro. Thank you lo. Cuman gue dimaki terus kadang-kadang namanya bini gue. Kenapa? Gue jelasin nih. Namanya baju Bung Karno yang semua ada Bung Karnonya. Itu udah buduk. Kita udah sampai sekarang gak ditaruh di apartemen, itu ditaruh di rumah di satu selemari yang itu memang barang-barang yang gue suka. Disimpan di situ, dikunci. Kamu mau pakai itu terus sampai kapan? Ya kamu ngomong sama Daniel dong. Produksi dong. Yang gambar Bung Karno kan tuh Bung Karno banyak banget. Coba aku show di mana, aku pokoknya setiap momen penting dalam hidup gue. Thank you banget. Itu selalu gambarnya Bung Karno. Thank you banget Mas Anang. Iya. Gak pernah sampai orang nanya dibikin siapa tuh Nang? Lu tanya Daniel deh. Sampai buduk lu Nang. Ya habis gimana lagi? Gak ada lagi kan tuh. Nil lu gak bikin lagi? Kagak Mas sudah lewat. Waktunya sialan. Berapa tahun yang lalu? Tapi itu harus lu bikin. Iya. Bakal. Ini udah gak bisa. Baju lu udah gak ada. Iya. Yang gue suka semua udah gak ada. Siap Mas Anang. Terus kemarin gue tahu gak acara penting beberapa sampai podcast ini sering ngomel juga nih. Mas bajunya gak pindah-pindah itu doang. Yang gambarnya Sudirman yang dapat dari lu. Sudirman. Kemarin gue acara penting kan gambar. Lihat aja fotonya semua. Sudirman terus. Sekarang masa gue mau pakai sama lu Sudirman lagi. Jangan. Siap. Ya. Nanti saya ini. Sumpah itu thank you banget loh Mas Anang. Salah satu brand Indonesia yang gua bangga banget makainya di mana-mana. Thank you banget bro. Itu Damn I Love Indonesia. Thank you. Bukan masalah Daniel sahabat gue, bukan. Cuman ini memang bener satu identity yang ingin gua tunjukin. Ya. Itu mahal. Enggak. Tapi pada saat lu akan membuka dapat semua itu, pandemi datang. Ya. Masalah dong sekarang. Untungnya enggak ya, karena kita mikirnya ini investasinya cukup lama ke depan. Tapi kemarin kita sempat ngobrol juga nih. Ya siapa tahu aja nanti kalau misalnya sama Mas Anang juga, sama trio lanjut gitu kan, kita bisa kerjasama ya, let's do it. Aku memang nanti aku akan cerita lagi tentang bisnis ini. Jadi Lumiere lagi kan buka. Lumiere itu akan dibuka di seluruh Indonesia. Wow. Jadi Daniel tadi banyak hal positif teman-teman, mudah-mudahan berguna buat kita semua. Seorang Daniel, saya tahu dia seperti apa dulu mudanya bareng, nakalnya bareng. Sekarang masih muda kok Mas. Umur lu berapa sih? Masih lebih muda dari Mas Anang. Gak Nil, gue 52 Nil. Lu? Lebih muda 12 tahun loh gue. 40 tahun lu. 40 tahun udah punya hotel, punya macam-macam, dan dia udah punya spiritual yang tinggi terhadap pemahaman hidup. Wow, kamu akan jadi pemimpin pada suatu saat. Amin. Aku orang yang ngomong bahwa kamu akan jadi pemimpin. Wih, trust me. Kamu punya passion ke sana. Tinggal kamu olah aja. Jadi terima kasih Daniel. Kamu nggak deket, kamu datang ke tempatku di Ngobrol Asik, kamu panjang, kamu bener datang mau berbagi pengalaman yang nggak gampang orang bisa merasakan kayak kamu. Nggak gampang. Trust me. Nggak gampang. Jadi sekali lagi aku terima kasih. Aku masih ingin berlanjut, nanti aku mau diskusi lagi, aku undang lagi, bener-bener cuman ngomongin bisnis kamu apa. Oke. Aku akan jadi ada sesi kedua nanti, nggak tahu waktunya kapan. Siap. Khusus dengan Daniel kita bicara tentang bisnis, karena pikiran bisnis dia juga luar biasa. Sekali lagi terima kasih Daniel Mananta. Bro, thank you so much Mas Anang Hermansyah. Thank you. Ngobrol Asik.